Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 tahapan yang kita bisa lakukan agar ayam kita tetap bertelur. Jadi cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun berada, mudah-mudahan kawan-kawan tetap dalam yang sehat ya, kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap dalam kondisi yang sehat ya, kondisi yang sehat maksudnya ya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat tetap diberikan berbagai kenikmatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan tentunya. Oke sahabat ya, pada kesempatan kali ini saya mau panggang ayam. Tidak bohong maksudnya. Saya mau melanjutkan video saya yang kemarin ya. Yang kemarin yaitu tentang bagaimana cara agar ayam ini cepat bertelur ya, cepat kembali bertelur. Ini yang part kedua ya. Oke, ini yang part kedua, ini bagian kedua. Kemarin saya coba di part yang pertama. Oke, jadi yang belum melihat video saya yang sebelumnya, silahkan cek video saya yang sebelumnya ya. Cek dulu biar kalian itu tahu urutannya. Oke, langsung saja di part yang kedua ini. Yang harus kalian lakukan setelah kalian melakukan apa yang sudah saya sampaikan di part pertama, di part kedua ini kalian harus memuasakan ayam kalian ya. Tentunya ayam babon yang ingin kalian buat untuk bertelur kembali ya. Kalian harus puasakan. Bagaimana cara memuasakannya? Tentunya ayam nggak bisa puasa sendiri ya sahabat ya, jadi harus dibantu oleh kita. Yaitu bagaimana caranya? Yang pertama ya sahabat ya, kalian harus sediakan box ya. Oke, untuk para penggemar pasti sudah tahu lah ya, sudah punya semua box atau mungkin keranjang. Tapi kalau keranjang mungkin menurut saya kurang efektif, jadi saya lebih memilih biasanya menggunakan box ya sahabat ya. Kita gunakan box ya, kandang baterai ya. Kita masukkan di situ, kita selama itu rentang waktu antara 3 hari sampai kadang-kadang bisa sampai 1 minggu, tergantung perlakuan kita, apakah kita menjalankan puasa untuk ayam itu dengan baik atau tidak. Artinya kita konsisten atau tidak memperlakukan sistem puasa itu ke ayam kita atau tidak. Itu caranya ketika kita masukkan ke dalam kandang, kita hanya diberikan minum saja ya sahabat ya, tidak diberikan makan. Mungkin ini terkesan seperti menyiksa ya, tetapi ya begitulah sebenarnya, itu untuk menghilangkan ya stres. Kalau oleh manusia itu ya seperti menekan hawa nafsu ya. Puasa itu menekan hawa nafsu karena agar energi yang ada pada diri kita itu tidak terlalu banyak, jadi nafsu kita pun tertekan, terkurang, dapat terkendali. Begitupun nafsu ayam ketika mau ngeram ya, jadi itu karena tidak ada daya, kurang tenaga, maka nafsunya pun terkekang ya, begitu ya sahabat. Jadi yang kedua adalah sistem puasa ya sahabat. Jadi diberi minum saja selama kurang lebih 3 hari. Kita lihat perkembangannya. Jika 3 hari sudah hilang bunyi ayam mengeram ya, seperti itu sahabat, kita bisa lakukan tahap yang selanjutnya. Itu tahap yang selanjutnya kita berikan protein atau makanan-makanan yang bergizi tentunya. Ibaratnya sebuah
kendaraan, sebuah mesin ya sahabat ya. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, mobil misalnya, kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, mobilnya bagus, tentunya kita harus merawat mesinnya dengan bagus. Begitu juga dengan ayam, kita harus merawatnya ayam dengan bagus. Kita berikan makanan-makanan yang bergizi, khususnya yang memiliki kalsium yang tinggi. Bisa kita dapat kalsium dan protein tentunya ya. Bisa kita dapat dari telur ya, atau tepung tulang biasanya. Tapi jika sahabat-sahabat yang kesulitan mendapatkan itu, ada alternatif lain, mungkin seperti tepung ikan ya, boleh, atau bahkan cangkang-cangkang telur ya, seperti ini nih sahabat. Jadi cangkang-cangkang telur ya yang kita masak ini seperti ini, bisa kita olah lagi seperti ini, nggak kelihatan ya, seperti ini cangkang telur nih, kita sebenarnya bisa olah jadi tepung. Ini menambah kalsium untuk ayam-ayam kita. Selanjutnya kalau sudah dimakankan seperti itu, biasanya untuk periode pertama itu paling tidak 1 minggu ayam sudah mau bertelur kembali. Untuk periode kedua biasanya ada periode ganti bulu, dan itu mungkin akan sedikit lambat ya, karena ini kan tidak seperti ayam petelur ya. Ayam-ayam Bangkok kita itu tidak seperti ayam petelur, jadi harus ada masa istirahatnya. Kalau ayam petelur, ayam ras atau ayam-ayam yang lain kan itu produksi telurnya tiap tahun itu besar, itu banyak, karena dikhususkan untuk bertelur. Tapi kalau ayam-ayam seperti ini tidak, jadi ada jeda telur. Nah selanjutnya, jika sahabat ingin lebih cepat lagi ya, yaitu sahabat setelah dipuasakan, setelah diberikan protein ya, kita masukkan, kita beri makan yang bergizi, ayam itu bisa langsung kita kawin jongkokkan ya sahabat ya. Kawin jongkokkan ya, pasti lo sahabat sudah tahu lah ya. Kalau ada yang bisa ya inseminasi, itu sama saja sebenarnya, tapi kita kawin jongkokkan ya. Jadi kita paksa istilahnya ya, dan kawin jongkokkan 1 atau 2 kali biasanya. Setelah itu ayam itu akan sudah ada benih-benihnya, ya sudah ada ingin rasa bertelur lagi begitu sahabat. Jadi saya kira untuk part kedua ini, untuk ayam, membuat ayam kembali bertelur, saya kira sudah cukup jelas ya sahabat. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ada 4 tahapan yang kita bisa lakukan agar ayam kita tetap bertelur. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya sahabat. Untuk kesempatan yang akan datang mungkin saya akan bahas lagi, masih akan pada pembahasannya sama, mempercepat ayam bertelur, tapi kali ini bukan ayam yang sudah pernah bertelur, melainkan ayam dere atau ayam yang mungkin gagal untuk bertelur. Artinya apa? Seperti bisa dikatakan mandul, tapi bukan mandul ya sahabat. Jadi nanti kita akan bahas langkah-langkahnya, bagaimana cara mengobati atau membuat ayam kita itu bertelur lagi dengan baik. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat. Great job. Dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak penyampaian kata yang kurang berkenan dari sahabat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.